Halo Sobat After Rest, apa kabar? Kali ini gue akan ngebagiin 8 fakta seputar menjelang MotoGP Mugello 2025. Ada apa aja? Yang pertama yaitu Valentino Rossi menjadi pembalap tersukses di MotoGP Mugello. Karena seperti kita tahu data-datanya, fakta kemenangan dari Valentino Rossi ini adalah yang terbanyak dari semua pembalap, yaitu Valentino Rossi mempunyai kemenangan terbanyak sebanyak 7 kali. Untuk Valentino Rossi sendiri di MotoGP Mugello memang ini adalah tempatnya gitu ya, di home race-nya waktu kemarin, dan juga sempat menjadi tempat latihannya Valentino Rossi. Maka dari itu ini adalah sirkuit yang paling berkesan gitu ya, dan juga paling membuat Valentino Rossi sukses di MotoGP. Nah, fakta kedua yaitu Pecco Bagnaia di sini menjadi pembalap favorit. Karena apa? Karena Pecco Bagnaia ini memang pernah memenangkan balapan MotoGP selama 3 tahun berturut-turut, yaitu di tahun 2022, 2023, dan juga 2024. Dan tentu aja di sini Mugello seperti Valentino Rossi, karena Pecco Bagnaia juga adalah anak didiknya Valentino Rossi gitu ya. Sirkuit Mugello menjadi taman bermainnya Pecco Bagnaia, karena sirkuit ini adalah sirkuit latihannya Pecco Bagnaia. Jadi Pecco Bagnaia sudah tahu gitu ya, udah paham betul gimana tikungannya, kemudian juga bagaimana aspal dari sirkuit Mugello. Jadi benar-benar paham, dan ini adalah mungkin bisa dibilang yang paling menjadi favoritnya dari sirkuit ini adalah Pecco Bagnaia gitu ya. Tapi nanti kita lihat aja bagaimana perjalanan dari MotoGP Mugello 2025 ini untuk Pecco Bagnaia. Nah, fakta ketiga, Pecco Bagnaia ini udah mengganti disc brakes-nya ya gitu ya, dari yang 340 mm jadi 355 mm, dan itu dilakukan di MotoGP Aragon gitu. Nah, waktu kemarin memang kita lihat di MotoGP Aragon 2025 dengan Pecco Bagnaia merubah disc brakes-nya jadi 355 mm ini memang membantu Pecco Bagnaia dalam pengereman ban depan, sehingga dia menjadi percaya diri untuk mendapatkan feeling front end feelingnya gitu ya di motor Desmosedici GP25-nya. Dan tentunya ini membuat motor Pecco Bagnaia menjadi bisa dikendalikan oleh dirinya. Dan waktu kemarin juga memang masih menjadi pertanyaan besar gitu ya. Nantinya apakah disc brakes di 355 mm ini akan digunakan juga di Mugello, dan juga apakah berfungsi baik di sirkuit Mugello. Karena kan di sirkuit Aragon kita tahu bersama waktu kemarin Pecco Bagnaia juga sempat improve gitu. Nah, tapi kemudian untuk soal disc brakes 355 mm ini ternyata juga dipakai oleh Marc Marquez saat tes Aragon kemarin gitu ya. Jadi Pecco Bagnaia dan juga Marc Marquez ini mencoba untuk menggunakan disc brakes di 355 mm. Jadi disc brakes-nya itu atau cakram rem ban depannya itu lebih besar daripada sebelumnya itu 340 mm. Dan ada komentar dari Marc Marquez gitu ya. Marc Marquez bilang setelah dia menggunakan gitu ya 355 mm ini, Marc Marquez merasa tidak ada perbedaan yang besar gitu. Tapi memang Marc Marquez mengakui dengan adanya disc brakes 355 mm ini menjadi pengeremannya lebih berat dan juga powernya lebih kencang ketika berada di garis lurus gitu. Fakta keempat apa? Jadi waktu kemarin di MotoGP Aragon itu ada tes Aragon gitu ya. Apakah di tes Aragon ini para timnya Ducati akan membawa hasil tesnya ke MotoGP Mugello? Ternyata dari Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia ini menyatakan bahwa untuk hasil tes yang di Aragon, yaitu dengan menggunakan fairing baru ya, ini belum akan digunakan di MotoGP Mugello. Kalau misalkan kita lihat tarik ke belakang gitu ya, hasil dari tes MotoGP Aragon, di mana Marc Marquez juga Pecco Bagnaia ini mencoba menggunakan fairing baru gitu, di mana fairing ini
yang memang lebih mencolok daripada sebelumnya. Downwashguard-nya atau saluran di bagian fairing bawah yang ukuran lubangnya ini jauh lebih besar daripada sebelumnya. Dan kemudian pada bagian fairing depan juga dibuat lebih ramping, sementara juga bagian penutup depan yang lebih terbuka di dekat handlebar gitu ya. Jadi ini update-nya dari tes Arago. Fakta kelima apa? Jadi sirkuit Mugello ini disebut-sebut sebagai sirkuit yang tidak ramah bagi Marc Marquez. Benarkah? Jadi kalau misalkan kita lihat Marc Marquez ini baru pernah sekali memenangkan balapan MotoGP Mugello Italia di tahun 2014. Jadi ini udah puasanya lama banget ya, dari 2014 sampai dengan 2025 ini. Karena sirkuit Mugello ini rasa-rasanya bukan sirkuit yang ramah buat Marc Marquez, karena di sini tikungan ke kanannya lebih banyak gitu ya dibandingkan dengan tikungan ke kirinya. Seperti kita tahu, andalannya Marc Marquez itu adalah skill ketika dia ada di tikungan ke kiri gitu ya, atau left cornernya. Sementara untuk sirkuit Mugello ini lebih banyak tikungan ke kanan, yaitu sebanyak 9 tikungan ke kanan dan juga 6 tikungan ke kiri gitu. Jadinya memang Mugello ini sirkuitnya tipenya lebih banyak tikungan ke kanan yang cepat dan juga pengereman pada bagian kanan yang juga cepat. Dan yang mana ini memang lebih menguntungkan untuk Pecco Bagnaia di sirkuit ini, karena seperti kita tahu juga Pecco Bagnaia mempunyai skill andalan gitu ya di late braking. Late brakingnya itu memang pengereman di tikungan ke kanan, dan juga ketika corner entry ataupun speed corner entry-nya itu di tikungan ke kanan, ini memang menguntungkan dan juga lebih membuat Pecco Bagnaia mempunyai kelebihan di sini. Makanya dari itu nanti kita lihat ya, apakah Pecco Bagnaia berhasil akan menjadi juara di MotoGP Mugello atau Marc Marquez. Berikutnya fakta keenam. Di sini adalah ada tikungan pengereman paling sulit di sirkuit Mugello. Seperti yang kita tahu, sirkuit Mugello ini mempunyai panjang 5.245 km gitu, dan dikategorikan sebagai sirkuit pengereman yang moderat. Tapi yang paling sulit adalah tikungan pertama, yaitu ketika dari garis start sampai dengan juga garis finish itu masuk ke dalam tikungan pertama. Jadi kalau kita lihat sirkuitnya ini lurus gitu ya, sampai akhirnya tikungan pertama itu lumayan menikung. Jadi ini membutuhkan pengereman yang sangat kuat bagi para pembalapnya. Dan di sini Brembo mencatat bahwa kalau para pembalap harus mengerem dari kecepatan 342 km per jam, itu mengerem keras hingga harus ke kecepatan 92 km per jam. Nah, fakta ketujuh, Taka Nakagami ini akan menjadi pembalap pengganti dari Luca Marini ya di tim HRC Honda, karena seperti yang kita tahu Luca Marini masih dalam pemulihan habis cedera gitu di Suzuka 8 Hours. Jadi Taka Nakagami yang bakal menggantikan posisi Luca Marini untuk balapan di MotoGP Mugello 2025. Nah, fakta terakhir alias fakta ke-8, ini ada 2 tim pabrikan yang bakalan menggunakan special livery mereka di MotoGP Mugello 2025. Siapa aja? Yang pertama ada VR46 Pertamina Enduro. Di sini juga sudah mengumumkan gitu ya, kalau misalkan mereka akan menggunakan livery khusus atau livery spesialnya di pas balapan 22 Juni 2025 nanti. Jadi kalau kita lihat memang ini jadi home race juga bagi VR46 Pertamina Enduro gitu, dan balapan yang spesial karena berada di Italia. Jadi tuh VR46 memang kan punyanya Valentino Rossi. Valentino Rossi itu orang Italia gitu ya. Terus tim VR46 itu kebanyakan adalah orang-orang Italia. Kemudian juga motornya ya Ducati gitu ya, itu berasal dari Italia. Pembalapnya yaitu Franco Morbidelli dan juga Fabio Di Gia juga dari Italia. Jadi benar-benar ini home race-nya bagi VR46 Pertamina Enduro. Nah, dan tak kalah spesialnya lagi, ini adalah Ducati Lenovo, di mana Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia, ini Ducati Corsa sudah mengumumkan gitu ya, kalau misalkan mereka bakalan menggunakan livery spesial mereka di tanggal 22 Juni 2025 alias di MotoGP Mugello. Dan di sini kalau kita lihat warnanya itu berbeda ya. Kalau misalkan waktu kemarin
Ducati Desmos DC GP25 mereka warna merahnya merah agak menyala sedikit gitu ya. Tapi kalau di livery special ini sepertinya akan seperti bajunya Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia, yaitu ada merah marunnya. Sementara juga ada motifnya, ini motifnya juga cantik banget. Motifnya dari khas Florence gitu ya, motif Italia seperti itu. Jadi ini benar-benar di MotoGP Mugello 2025 mungkin bisa menjadi home race-nya dan juga balapan spesial bagi Ducati gitu ya. Karena memang meskipun tadi VR46 semuanya Italia gitu, nah di Ducati Corse ini meskipun Marc Marquez gitu ya pembalap Spanyol, tapi tentu aja semua ini ada Pecco Bagnaia yang pembalapnya Italia gitu. Dan Ducati ini memang seperti yang di Ducati GP24 juga dan GP25 milik Ducati Corse ini adalah berasalnya dari Italia gitu ya. Jadi benar-benar MotoGP Mugello ini sangat-sangat spesial bagi para pembalap Italia dan juga motor Italia. Nah, itu dulu 8 fakta seputar MotoGP menjelang MotoGP Mugello 2025. Kalau ada yang kurang-kurang fakta-faktanya boleh ditambahin di kolom komentar ya, Sobat After Race. Bye-bye!